Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan luapan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, yakni bulan Ramadan. Semoga dalam kesempatan bulan Ramadan ini kita bisa mengisinya dengan semaksimal mungkin. Dan kita berharap semoga kita masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Rahmat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan sang penerang, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan semoga kita diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sekaligus mengucapkan selamat berbuka puasa ketika waktu berbuka telah tiba. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan memberikan kajian sedikit tentang keajaiban Al-Quran. Ada dua kata, ajaib dan Al-Quran. Keajaiban adalah sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang sangat besar. Dan Al-Quran, kata Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril
yang diturunkan pada bulan Ramadan dengan tujuan untuk pedoman hidup manusia. Sebenarnya berbicara tentang keajaiban Al-Quran ini sangat banyak sekali kalau kita kupas. Yang pertama, dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran keaslian teks, keaslian keotentikannya Al-Quran dari 14 abad yang lalu dijamin oleh Allah. Dan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. 14 abad yang lalu Allah sudah menjelaskan bahwasanya akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku pula yang menjaganya. Dan sampai sekarang terbukti bahwasanya keaslian Al-Quran terjaga. Bagaimana Allah menjaganya? Dengan banyaknya para penghafal Al-Quran yang setiap tahun selalu bertambah. Jadi kalau ada satu huruf, satu harokat yang keliru, pasti akan diketahui dari para penghafal Al-Quran. Dan tidak ada kitab suci agama umat yang lain yang dihafal sebanyak kitab suci Al-Quran. Itulah keajaiban yang pertama. Al-Quran terjaga keasliannya. Keajaiban yang berikutnya, ayat Al-Quran yang pertama turun, Al-Alaq, berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. 14 abad yang lalu Allah memberikan suatu metode bagaimana cara membangun umat, membangun peradaban. Cara membangun peradaban dengan ilmu. Kemudian Allah memberikan metodenya. Metodenya apa? Iqra, baca. Dan metode membaca ini adalah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan para pemikir, bahwasanya untuk mengetahui semua ilmu, semua peradaban harus lewat membaca. Membaca bisa memang membaca buku, membaca keadaan, membaca situasi, membaca peluang. 14 abad yang lalu Allah memberikan metode untuk menguasai peradaban, mengatur peradaban dengan cara ilmu pengetahuan dengan metode Iqra. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Ini adalah bukti keajaiban Al-Quran tentang penciptaan manusia. 14 abad yang lalu, sebelum teknologi dan ilmu pengetahuan mengungkap proses penciptaan janin di alam rahim, Allah sudah menjelaskan. Kemudian dilanjutkan di surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal mudghata fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma thumma ansha'nu khalqan akhar. 14 abad yang lalu Allah sudah menjelaskan ada 6 fase perkembangan janin di dalam perut seorang ibu, calon seorang ibu. Sebelum ada teknologi secanggih ini, Allah sudah menjelaskannya.
Yang pertama sulalah, saripati. Makanan saripati, makanan yang dimakan oleh bapak dan ibu kita, itu adalah tahapan yang pertama, yang kemudian akan menjadi alaqah. Ada yang mengatakan alaqah itu segumpal darah. Sebenarnya alaqah itu adalah sesuatu yang menempel di rahimnya calon seorang ibu. Tahapan yang ketiga, mudghah. Segumpal darah. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu timbulnya tulang. Keempat, setelah daging itu kemudian tumbuh tulang, kemudian dibungkus, tulang itu kemudian dibungkus. Dan tahapan yang keempat, perubahan dari calon janin menjadi makhluk yang berbentuk lain yang kemudian akan berubah menjadi manusia. 14 abad yang lalu Allah sudah menjelaskan secara detail proses kejadian manusia. Keajaiban Al-Quran. Mari kita kaji. Keajaiban yang berikutnya di surat Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dialah Allah yang mengalirkan dua laut. Yang dua laut itu bertemu. Tapi di antara keduanya ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh masing-masing. 14 abad yang lalu Allah menjelaskan bahwasanya ada dua laut. Dua laut yang berbeda. Karena dua laut ini, yang satu berair tawar, yang kedua berair asin. Bertemu, tapi sebenarnya pertemuan itu tidak bisa bercampur menjadi satu antara dua laut itu. 14 abad yang lalu Allah menjelaskannya. Dan itu kita buktikan, bisa kita lihat di Selat Gibraltar, perbatasan antara Spanyol dan Maroko. Di situ ada dua pertemuan laut. Tapi laut itu bisa dilihat. Dan dilihat airnya airnya itu sudah berbeda. Dan seperti ada garis antara dua sisinya itu. Jadi Allah menjelaskannya di Al-Quran 14 abad yang lalu. Dan itu kemudian terbukti. Bahkan kita bisa melihatnya lewat video-video yang bisa diunggah di HP-HP kita. Itulah keajaiban Al-Quran, yang memang Al-Quran itu tidak hanya dibaca, kita kaji, kita pelajari. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sebuah bacaan, tuntunan hidup manusia. Kemudian ditemukan kenapa dua laut ini tidak bisa bertemu. Ternyata karena kandungan massa airnya berbeda. Subhanallah. Itulah Al-Quran, kitab kita, kitab suci umat Islam kita. Mungkin keajaiban yang berikutnya di dalam surat Yasin, bahwasanya wasyamsu tajri limustaqarrir lah. Matahari itu beredar pada porosnya. Sebelum ada pengetahuan, ada para teknolog, ada ilmuwan yang menemukannya 14 abad yang lalu, Allah sudah menjelaskan bahwa matahari itu beredar melalui porosnya. Itulah Al-Quran kita. Jangan anggap Al-Quran itu hanya sebuah bacaan. Tapi Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Manusia bukan untuk umat Islam saja, tapi pedoman hidup manusia. Masih banyak sekali keajaiban-keajaiban Al-Quran yang kita ketemukan. Di antaranya juga tentang keabadiannya Fir'aun. Dan kemudian juga terbukti
Oleh karena itu, dalam kesempatan bulan Ramadan ini, mari kita kaji Al-Quran, kita baca. Jangan sampai kita sebagai umat Islam membaca kitab saja, kitabnya kita saja kita tidak mampu, apalagi tahu isinya. Sekali lagi kami mengajak di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu diturunnya Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pahami isinya, kita amalkan kandungan isinya. Insya Allah kalau kita baca, kita pahami, kita amalkan kandungan isinya, insya Allah kita akan menjadi insan seperti tujuan penciptaan kita. Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan Kifaratul Majlis, doa Kifaratul Majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.